Shalom semuanya, apa kabar? Malam ini Samuel sedang ada tugas, jadi tugas kuliah. Jadi saya sendiri bersama Budian dan Shalom. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di malam hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, pengurapan dari tempat Maha Kudus ada pada kami semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya akan sharing tentang percaya saja. Tentu hari-hari ini nggak mudah untuk menjadi orang yang berkata percaya saja, apalagi percaya kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini nggak mudah karena ada banyak orang mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai undur dari Tuhan. Malam ini kita belajar bersama, ya, apakah mudah percaya kepada Tuhan? Apakah mudah? Ada banyak orang bisa percaya kepada Tuhan ketika dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan mengalami kebangkitan. Tetapi ketika dia mengalami penurunan, kebangkrutan, dan hal-hal yang negatif lain, dia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah saya layak percaya kepada Tuhan, sementara Tuhan tidak menolong saya? Mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Ini yang malam ini kita mau belajar bersama-sama. Hal yang paling penting yang perlu kita tahu, baik tidak baik, dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tetap baik. Tuhan selalu siap menolong kita. Masalahnya kita selalu minta instan, selalu minta dengan cepat pertolongan Tuhan itu datang. Sebab sebetulnya kita harus tahu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita belajar yang pertama, berserah dan percaya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini yang paling penting. Takut Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan adalah sumber pengetahuan kita. Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan kebaikan yang bisa kita praktekkan kepada orang lain. Bukan hanya kepada diri sendiri dan keluarga kita, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita belajar percaya saja, mari kita belajar berserah dan percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, saya akan cari dulu Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sekali lagi saya bacakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Seringkali kita merasa, kita berpikir, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Artinya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita belajar untuk benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Istilahnya gini, ini Tuhan hidupku, kuberikan padamu. Berarti kita mengizinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Dan memang seharusnya demikian. Tetapi seringkali kita jatuh bangun di lubang yang sama, di tempat yang sama, berulang kali gagal di tempat yang sama, karena kita
tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita merasa pandai, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita masih merasa bahwa kita bisa menghandle itu semuanya sendiri. Dalam berserah dan percaya kepada Tuhan, kita juga mau belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang baik, kita dapat percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat percaya kepada Tuhan? Belajarlah firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap hari membaca, mendengar, kemudian melihat tayangan-tayangan mengenai firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan diteguhkan hati kita. Kita beroleh penghiburan. Bahkan di hari-hari yang seperti saat-saat ini, kita butuh kekuatan firman setiap hari. Bahkan saya bersyukur kalau saudara mengikuti acara ini, Pray From Home, setiap malam. Bahkan ada yang nyetel di pagi hari, di siang hari, atau kapanpun juga. Dan betul, kita ada di Facebook, kemudian ada di YouTube. Semua bisa dilihat kapan saja dan di mana saja, asal ada internet. Nah, kekasih Tuhan, kita juga mau belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagaimana? Apakah saudara sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau saudara sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik saudara akan nikmati, saudara akan alami dan nikmati. Bahkan sekalipun di dalam situasi kondisi yang tidak menentu, Anda akan menikmati yang namanya kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, bonus demi bonus akan kita nikmati sekalipun di masa sukar. Alami dan nikmati promosi Tuhan ketika Anda berserah dan percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup dan berjalanlah bersama Tuhan setiap hari dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Ingat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 tadi, kalau kita takut akan Tuhan, kita beroleh pengetahuan dan kita menikmati hikmat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita andalkan Tuhan dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan studi, serta semua hal yang kita lakukan setiap hari, maka hari demi hari akan kita jalani dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan saudara akan melihat hari demi hari berjalan dengan begitu cepat dan menyenangkan. Bayangkan ada banyak orang hari-hari ini boring di rumah, bosen di rumah. Tetapi saya, istri, anak-anak menikmati. Karena kami dapat melakukan banyak hal. Dan kami dapat mengeksplor karunia, talenta yang kami miliki. Lebih dan lebih lagi. Dan bagaimana dengan saudara? Jangan bosen loh di rumah. Kalau kita bosen di rumah, mau apa lagi? Mau jalan-jalan keluar? Hari-hari ini kita harus jaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Nah, hal yang pertama kita sudah pelajari untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua kita belajar percaya dan menikmati Tuhan. Amsal 3 ayat 5-8 dikatakan demikian. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Nah, mari kita belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang percaya
berarti dia belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk mengakui Tuhan dan mendeklarasikan imanmu. Jadi jangan takut mengakui kalau kita adalah anak Tuhan. Kalau kita tidak berani mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita, maka kita sedang menyangkal Tuhan sebetulnya. Jadi belajar untuk mengakui Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Kemudian deklarasikan imanmu. Waktu kita makan, kita berdoa. Sekalipun orang melihat kita berdoa, enggak masalah. Apakah kita nanti dilihat sebagai orang yang, wah sok rohani? Enggak ada yang sok rohani. Kalau kita ini hidup dalam kebenaran, enggak ada sok rohani. Kita apa adanya. Nah, kemudian mulailah hidup dan berjalan di dalam takut Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, di dalam studi kita, dan dalam segala aspek yang kita kerjakan, ingat Tuhan, takut Tuhan, percaya kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan. Sekalipun pesaing-pesaing bisnis kita berlaku curang, kita tidak melakukan kecurangan. Saya percaya orang yang mengandalkan hikmat Tuhan, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing. Dan oleh sebab itu alami dan nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Milikilah hati yang gembira, hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita. Jangan biarkan masalah-masalah di luar memengaruhi hati kita. Tetapi mulailah bersyukur dari dalam, sukacita dari dalam, sehingga kita bisa menikmati bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kekasih Tuhan, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan, dan jadilah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan, dan akhirnya jadilah orang kepercayaannya Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 111 ayat 10. Dikatakan, permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Maukah saudara mengandalkan hikmat Tuhan? Maukah saudara mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan? Maukah saudara benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bersama dengan keluarga hamba-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa untuk kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba percaya ketika kami membuka hati, ketika kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kami percaya pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, dan segala yang terbaik dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau menjaga hati kami dengan benar, dengan baik, menjaga hati kami dengan kewaspadaan, karena dari situ timbul kemenangan, timbul hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, biarlah hati kami penuh syukur, penuh sukacita, dan kami mau selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan tuntunan Tuhan. Kami mau mengarahkan telinga kami untuk firman-Mu, untuk dengar-dengaran dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau mengarahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami dengan penuh damai sejahtera. Dan kami mau belajar ketika kami bekerja, kami melayani dengan sukacita, melayani dengan benar dan baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah berkat rahmat-Mu, pertolongan-Mu turun buat kami semua, baik yang menjadi pemimpin maupun yang jadi anak buah, yang menjadi atasan maupun yang menjadi bawahan. Semuanya bekerja sama, saling melayani pelanggan, melayani tamu, dan kami percaya Tuhan tolong kami. Dan biarlah kami menjaga protokol kesehatan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, lewat proklamasi iman kami,
dengan kehidupan kami. Mereka melihat Kristus tinggal dalam diri kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala sakit penyakit dienyahkan dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Itulah obat yang manjur. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa negeri Indonesia. Biarlah bangsa negeri Indonesia dalam lawatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa, Bapak Jokowi pun Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan baik. Dan kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit, keluarganya yang sedang sakit, khususnya yang ada sakit COVID, yang ada di rumah sakit, Ibu Silvi yang ada di Jakarta, Tuhan jamah kesehatannya. Dan kami juga berdoa Ama dari Pak Adi yang ada di Surabaya, Tuhan jamah kesehatannya, pulih dari COVID-19. Dan kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain, yang mengalami sakit yang lain, Pak Slamet yang ada di Jajak yang sedang mengalami stroke, Tuhan jamah sembuhkan sakitnya dalam nama Yesus. Ayo berdoa buat Dedi Paulus Tuhan yang ada di Solo, sembuhkan sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami malam ini dalam tangan Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap andalkan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.